Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tuh akan mereview salah satu tank atau akuarium yang ada di rumah ya. Yang ini nih. Nah, ini dia. Saya akan mereview ikan yang ada di dalam tank atau akuarium dan juga konsep atau tema apa yang saya gunakan di dalam akuarium saya kali ini. Dan juga sistem box atau filtrasi seperti apa yang saya gunakan di sini agar air tetap jernih dalam jangka atau waktu yang agak lama ya. Sekarang kita lihat kondisi air yang ada di dalam tank atau akuarium ini. Nah, ini dia. Jernih kan ya. Nah, sebelum melanjutkan ke menonton, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten mengenai hewan. Itu mari simak videonya sampai selesai. Check it out. Yang pertama akan saya review di sini ikan yang ada dalam tank atau akuarium ya. Ikan hias cichlid. Bagi para penghobi ikan hias, pasti nama cichlid ini sudah tidak asing ya. Namun untuk masyarakat pada umumnya, ikan hias ini belum begitu populer seperti ikan cupang, ikan koki ataupun ikan arwana ya. Nah, ikan ini tuh berasal dari Malawi, Afrika bagian selatan, dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa ikan hias cichlid ini tuh memiliki 1.300 sampai 2.000 jenis ya. Meski jenisnya ribuan, setiap varian mempunyai corak atau warna yang khas. Bahkan bisa sangat kontras antara satu jenis dan jenis lainnya ya. Ikan cichlid ini cukup agresif jika dibanding dengan ikan cichlid lain dari famili Cichlidae. Wajar saja karena cichlid ini tuh dia merupakan ikan teritorial yang sangat menjaga wilayah atau tempatnya ya. Meski begitu, cichlid termasuk ikan air tawar yang mudah beradaptasi dengan berbagai jenis kondisi air dan juga suhu. Sekarang kita lanjut ke yang ini nih. Ada ikan yang satu lagi, ini dari jenis ikan keluarga Botia kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita coba langsung lanjut ke media penyaringan ya. Di sini ada berupa box filter dan di dalamnya juga saya memiliki berbagai media untuk penyaringan. Yang pertama ialah ini nih, busa yang berwarna putih yang umumnya banyak dipakai untuk media penyaringan seperti akuarium atau di kolam-kolam ya. Ini juga kebetulan udah kotor, nanti akan saya ganti juga. Dan yang kedua, ini ada karbon aktif ya. Di sini saya menggunakan 2 lapis karbon aktif. Untuk fungsinya sama, cuman berbeda dalam pengemasannya aja ya. Saya juga di sini akan menjelaskan apa sih fungsi atau kegunaan dari karbon aktif. Karbon aktif yang saya gunakan ini adalah senyawa organik yang memiliki sifat adsorpsi, yaitu kemampuan untuk menyerap atau menarik partikel. Air yang melewati karbon aktif akan ditreatment dengan karbon aktif. Partikel atau zat yang terkandung di dalam air akan diserap. Jadi sebelum air dialirkan kembali ke
sini nih ke dalam akuarium. Jadi air tuh akan diserap, tarik ke atas, lalu melalui tahap ini nih, penyaringan oleh busa dan juga di treatment oleh karbon aktif yang ini nih, yang 2 lapis ini. Dan yang terakhir di sini juga saya menggunakan media, kita coba keluarkan dulu ya. Nah, ini dia, namanya ialah media bioring atau keramik ring ya. Ini, dan saya juga di sini akan menjelaskan kegunaan atau fungsi dari keramik ring atau bioring ya. Bioring ini merupakan media filter berbentuk ring atau cincin yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak untuk bakteri baik dan mengurai amonia berbahaya dari nitrit ke nitrat, dapat memaksimalkan fungsi filter sehingga kualitas air akuarium tetap terjaga. Jadi di sini tuh saya menggunakan 3 tahap media penyaringan sebelum air dialirkan kembali ke dalam akuarium ya. Nah, sebelum dialirkan kembali ke dalam akuarium. Untuk penyaringan saya sudah jelaskan 3 media yang saya gunakan. Nah, sekarang kita lanjut ke media ini nih, gelembung atau aerator ya. Gelembung atau aerator ini tidak saya langsung simpan begitu saja, namun saya menggunakan media berupa biofoam atau spong filter ini nih yang berwarna hitam. Cara kerja dari spong filter atau biofoam ini ialah dengan memanfaatkan aliran gelembung udara yang secara alami akan naik ke atas permukaan akuarium, lalu menarik partikel mengikuti aliran udara ya. Selanjutnya kotoran yang tertarik atau terhisap oleh aliran udara ke atas akan difiltrasi oleh busa pada spong filter ini nih. Nanti juga akan saya berikan gambar kegunaan dari spong filter ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep atau tema apa yang saya gunakan di sini. Tentunya teman-teman juga sudah bisa melihat ya. Tema yang saya gunakan di sini ialah tema dalam laut ya. Karena di sini juga saya memberikan ini nih, alas berupa pasir laut dan juga beberapa terumbu karang ya. Itu yang saya susun seperti ini nih. Untuk airnya sendiri berwarna biru itu dikarenakan dari pantulan cahaya lampu yang saya gunakan, yaitu berwarna biru ini nih. Nah, ini dia lampu yang berwarna biru. Ukurannya kurang lebih 75 cm lah ya, karena ini juga saya menyesuaikan dengan akuarium yang berukuran kurang lebih 120 cm. Keren kan ya. Jadi agar suasananya seperti di dalam laut, saya gunakan lampu berwarna biru. Nah, mungkin itu aja review saya mengenai akuarium yang ada di rumah ya. Tadi juga sudah dijelaskan dari jenis ikan dan juga sistem box atau filtrasi yang saya pakai di sini. Ada beberapa susunan dan juga konsep atau tema yang ada di dalam tank atau akuarium. Semua sudah saya jelaskan. Sekarang sebelum kita tutup atau closing videonya, akan saya kasih pakan ikan-ikan yang ada dalam tank atau akuarium ini ya.
Di sini juga saya sudah menyiapkan nih berupa cacing sutra ya. Tuh. Cacing sutra. Sekarang kita coba kasih makan ikannya ya. Mungkin udah pada lapar. Coba masukkan nih. Tuh. Langsung disambut oleh ikannya ya. Tuh. Pada lahap kan ya. Yang menarik di sini tuh, kenapa saya tertarik pada ikan? Karena ikan tuh kalau dilihat bisa membuat tenang gitu ya. Yang ini rakus nih. Ini juga masih tersisa, akan saya masukkan semua karena ikannya juga lumayan agak banyak ya. Udah pada dewasa juga. Coba tebar lagi sebelah sini nih. Nah, kayaknya semua pada berkumpul ya, pada makan di sini nih. Nah, mungkin itu aja review saya mengenai akuarium atau tank yang ada di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.